يا رب الحجة بظهور الحجة اشفي صدر الحجة بظهور الحجة. يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحujjah. Wahai Rabbnya Husain, demi haknya Husain, sembuhkanlah dadanya Husain dengan kemunculan sang hujjah al-Imam al-Mahdi al-Muntadhar. Ya Mahdi, 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 Ya Rabb Muhammad بحق محمد، يا رب محمد بحق محمد اشفي صدر محمد بظهور الحجة، اشفي صدر محمد بظهور الحجة. يا رب علي بحق علي، يا رب علي بحق علي اشفي صدر علي بظهور الحجة، اشفي صدر علي بظهور الحجة. يا رب الزهراء بحق الزهراء، يا رب الزهراء بحق الزهراء اشفي صدر الزهراء بظهور الحجة، اشفي صدر الزهراء بظهور الحجة. يا مهدي، يا مهدي، يا مهدي، يا مهدي، يا مهدي، يا مهدي. يا رب الحسن بحق الحسن، يا رب الحسن بحق الحسن اشفي صدر الحسن بظهور الحجة، اشفي صدر الحسن بظهور الحجة. يا رب الحسين، يا رب الحسين، يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. يا حسين، يا رب الحسين حق الحسين، يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. يا رب الحجة، يا رب الحجة، يا رب الحجة يا رب الحجة، يا رب الحجة بحق الحجة، يا رب الحجة بحق الحجة اشفي صدر الحجة بظهور الحجة، اشفي صدر الحجة بحور الحجة. يا مهدي، يا مهدي، يا مهدي، يا مهدي، يا مهدي،
يا مهدي يا مهدي حسينا 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 وحسينا حسينا وحسينا حسينا وحسينا حسينا وحسينا حسينا وحسينا. Panggil Al-Husain. Wa Husaina Husaina wa Husaina Husaina wa Husaina Husaina wa Husaina Husaina wa Panggil Al-Husain. Husaina wa Husaina Husaina wa Husaina Husaina wa Husaina Husaina wa Husaina. Adakah derita bagaikan Al-Qurba, adakah bencana bagaikan Karbala? Tiada manusia sanggup tuk memikulnya, menanggung semua derita. Husaina Husaina wa Husaina Husaina Husaina. Ali Akbar menyerang pasukan yang menghadang, tak gentar berjuang bela ayah tersayang. Dada tertancap panah, lidahnya pun bergetar, surga pun menyambutnya, teguk telaga Kautsar. Husaina wa Husaina Husaina wa Husaina 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 wa Husaina. Abu Fadil membawa tonggak panji agama, tembus musuh durjana, ingat pada abangnya. Tangan itu terputus, air pun tak hilangkan haus. Putri kecil menanti, penuh harap dan tangis. Husaina wa Husaina Husaina wa Husaina 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 Husaina. Ali Asgar tak sadar, menjerit kehausan,
Ali Asgar tak sadar menjerit kehausan, pintakan air segar namun tak diberikan. Panah pun melesat, lehernya pun tertancap, hati Husain tersayat dalam pelukan hangat. Husaina, panggil Al-Husain. Husaina wa Husaina, Husaina wa Husaina, wa Husaina, Husaina wa Husaina, Husaina wa Husaina, Husaina wa Husaina, Husaina wa Husaina. Ala Nabi wa alihi salawat. Bihubbil Husain salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammad ibn Abdullah wa alihi at-tayyibin at-tahirin. La siyama bakiyatullah fi ardih, arwahuna lahul fida, wa lanatullahi ala a'daihim ila qiyam yaumiddin. Assalamualaikum ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alayka ya Aba Abdullah wa ala al-arwahil lati hallat bifinaik. Alayka minni salamullahi abada ma baqitu wa baqiyal laylu wan nahar wa la ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'damallahu ujurana wa ujurakum bimusibati bi Abi Abdullah al-Husain wa ja'alana wa iyyakum minat talibina bi tha'rih ma'a al-imamil muntadhar al-mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Pertama-tama kita ucapkan bela sungkawa kita atas syahadah Abi Abdullah al-Husain kepada sosok manusia yang paling sedih atas peristiwa ini, yaitu sahibul asri waz zaman. Dan tidak lupa pula kita sampaikan bela sungkawa ini kepada Al-Waliyul Faqih Sayyidil Qaid Al-Imam Ali Al-Khamenei, dan juga kita sampaikan bela sungkawa kita kepada seluruh pecinta Abi Abdullah dimanapun mereka berada. Dan semoga dengan duduknya kita di majelis ini, nama-nama kita tercatat sebagai manusia-manusia yang menghidupkan ayyamullah, yang menghidupkan urusan-urusan ahlul bait, sehingga kelak kita mendapatkan syafaat mereka di hari kiamat. Dalam doa ziarah Asyura yang ada di depan antum ini, mungkin itu salah satu, atau sedikit saya ingin membahas tentang kutipan yang ada dalam doa ziarah. Salah satu kutipan yang disampaikan di situ adalah ketika mensifati Imam Husain dengan Tharallah. Assalamu alayka ya Tharallah wabna Tharih. Salam atasmu wahai Tharallah dan putra dari Tharallah.
Artinya di sini bahwa yang memiliki gelar Tharallah itu bukan hanya Imam Husain tapi juga ayahnya yaitu Imam Ali. Apa itu arti Tharallah? Kalau kita membuka kitab kamus bahasa dalam Lisanul Arab yang ditulis oleh Ibnu Mandur, dijelaskan bahwa kata atha'ru huwa talab biddam. Kata atha'ru adalah menuntut balas dengan darah. Dan kemudian ketika dikatakan assalamu alaika ya Tharallah, yang artinya dinisbahkan kepada Allah, maka yang menuntut balas itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika Imam Ali dan Imam Husain itu terpenggal dan darahnya mengalir, maka kemudian akan ada penuntutan balas. Dan siapa yang menuntut balas itu? Yang menuntut balas adalah Allah, karena dinisbahkan kepada Allah. Assalamu alayka ya Tharallah. Kenapa? Karena Allah lah yang paling berhak menuntut balas darah Abi Abdillahil Husain. Kenapa? Karena darah Abi Abdillahil Husain itu bisa, kita katakan bisa mengalir. Itu kenapa? Karena Imam Husain menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghukum semua yang terlibat dalam pembantaian tragedi Karbala. Ada pertanyaan, bagaimana cara Allah menuntut balas darah Abi Abdillah dan kapan itu akan terjadi? Kalau jawabannya di akhirat, tentu jelas, karena akhirat adalah yaumuddin, hari pembalasan. Pasti akan dibalas kelak di hari kiamat. Itu nggak usah ditanya. Tapi apakah di dunia ini akan dibalas? Jawabannya adalah iya. Mereka yang memerangi Abi Abdillahil Husain dan menyebabkan darah Al-Husain itu mengalir di tanah Karbala, itu juga akan dibalas di dunia sebelum di akhirat. Dan siapa yang membalas? Yang membalas adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Allah dan kapan itu terjadi? Cara Allah membalas itu adalah melalui tangan wakilnya di muka bumi ini, yang kita sebut dengan Khalifatullah fil ardi. Dan siapa itu? Tidak lain adalah Al-Imam Sahibul Asri waz Zaman. Kapan akan dibalas berarti? Ketika Zuhurul Mahdi. Dari mana kita bisa mendapatkan jawaban ini? Dari kutipan doa ziarah sendiri. Ketika dikatakan assalamu alayka ya Tharallah wa abna Thari, dijelaskan dalam kutipan yang lain bahwa dalam kutipannya fa'as'alullahalladzi akrama maqamak wa akramani ayyagzuqani tolabasarika ma'a imamin mansur min ahli baiti Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Fa'as'alullah, aku memohon kepada Allah yang telah memuliakan maqammu wahai imam, wa akramani, dan juga memuliakan aku, ayyarzuqani, semoga, ini doa kita berdoa kepada Allah, ya Allah ayyarzuqani, semoga Allah mengaruniakan kepadaku untuk bisa menuntut balas darah Abi Abdillah bersama Imamin Mansur, dan yang dimaksudkan imam di situ adalah Al-Imamil Mahdi min ahli baiti Muhammad. Dalam kutipan yang lainnya disebutkan juga wa as'aluhu ayyuballighanil maqamal mahmud lakum indallah wa ayyagzuqani talabathari ma imamin hudan zahirin natikin bil haqqi minkum. Aku bermohon kepada Allah supaya Allah menyampaikan aku kepada maqam mahmud, kepada kedudukan yang mulia di sisi Allah,
mengkaruniakan kehormatan kepadaku untuk bisa menuntut balas darah Abi Abdillahil Husain bersama sahibul asri waz zaman dari keturunanmu, imam yang senantiasa berada dalam kebenaran. Artinya siapa yang akan menuntut balas Abi Abdillahil Husain? Yang menuntutnya adalah Al-Imamil Mahdi kelak ketika Imam Mahdi tuhur. Pertanyaan selanjutnya, bukankah pembunuh Imam Husain itu sudah tidak ada? Ketika Imam Mahdi zuhur, pembunuh Imam Husain sudah tidak ada. Lah terus yang mau dituntut itu siapa? Bukankah mereka sudah wafat, dan bahkan mereka itu wafat juga karena dituntut balas oleh siapa? Kalau kita baca dalam sejarah ada istilah dikenal dengan Thawrah Mukhtar misalkan. Makanya disebut dengan Thawrah dari kata tha'ar juga, yaitu penuntut balas. Mukhtar datang untuk menuntut balas darah Abi Abdillahil Husain, yang tentunya ini atas persetujuan dari imam zamannya pada saat itu, yaitu Imam Ali Zainal Abidin. Artinya sudah terbalaskan belum? Sudah. Bagaimana kemudian misalkan Ubaidillah bin Ziyad telah dibunuh oleh, sudah dibalas oleh siapa? Oleh siapa? Ibrahim bin Malik Ashtar misalkan, dan lain sebagainya. Dan itu semuanya dipimpin oleh Mukhtar. Semua yang pembantai atau yang membunuh Imam Husain telah dibunuh oleh, sudah dibalas oleh Mukhtar misalkan. Tapi apa maksud daripada, lantas apa maksud daripada bahwa yang menuntut balas itu kelak adalah Al-Imamil Mahdi? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu adanya beberapa muqaddimah. Yang pertama, muqaddimah yang pertama adalah Allah Maha Adil. Dan kita sepakati bahwa Allah itu maha adil. Bagi mungkin yang di sini yang merasa meyakini bahwa atau masih meragukan Allah itu adil, setelah majelis ini kita bahas tentang keadilan Tuhan. Ketika kita meyakini bahwa Allah itu adil, maka kemudian Allah mencintai keadilan. Allah suka dengan yang namanya keadilan. Karena Allah suka, maka Allah akan merealisasikan, maka Allah akan mewujudkan keadilan itu di muka bumi. Sehingga agenda Tuhan, agenda Allah memiliki sebuah agenda besar, yang mana agenda itu adalah mewujudkan keadilan di muka bumi. Premis pertama, bahwa Allah cinta keadilan dan Allah menginginkan, agenda Tuhan menginginkan bahwa alam semesta ini dipenuhi dengan keadilan. Kedua, bagaimana caranya? Bagaimana cara Allah merealisasikan agenda tersebut? Kita buka dalam surat Al-Hadid ayat 25. Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'humul kitaba wal hikmah wal mizana liyakuman nasu bil qist. Dan kami telah utus rusulana, rasul-rasul kami, bil bayyinat, dengan bukti-bukti yang nyata, wa anzalna ma'humul kitaba wal mizan, dan kami juga menurunkan bersama mereka, bersama siapa? Bersama utusan-utusan tersebut, yaitu apa? Alkitab wal mizan, neraca keadilan, liyakuman nasu bil qist, supaya manusia berlaku adil.
Artinya dari ayat ini kita bisa memahami bahwa ketika Allah memiliki agenda untuk mewujudkan keadilan di muka bumi ini, maka keadilan itu bisa terrealisasi dengan dua hal. Yang mana dua hal ini sudah Allah berikan. Yang pertama adalah Allah mengutus seorang Rasul, dan yang kedua bersama Rasul itu Allah membawa atau menurunkan kitab-kitabnya. Apa maksudnya dari dua hal ini? Bahwa kalau kita sekarang misalkan kita fahami bahwa yang dimaksudkan kitab saat ini adalah ya kitab ya suci yang terakhir, yaitu Al-Quran. Kita sudah nggak bahas lagi kitab-kitab sebelumnya. Di dalam kitab Al-Quran ini semua agenda Tuhan itu ditulis. Yang mana apabila tadi tujuannya adalah liyakuman nasu bil qist, supaya manusia menjalankan keadilan. Bagaimana caranya supaya manusia berlaku adil? Caranya adalah dengan menjalankan semua yang ada yang tertulis di dalam kitab Al-Quran. Sehingga apabila manusia menjalankan semua perintah-perintah Tuhan yang ada di dalam Al-Quran, maka manusia akan terciptalah keadilan di muka bumi ini. Cuman yang jadi masalah adalah manusia tidak memahami isi kandungan Al-Quran, dan tidak akan pernah bisa memahami isi kandungan Al-Quran tanpa penjelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga selain daripada kitab, jadi Allah tidak menurunkan kitab secara hanya kitab saja dan kemudian memberikan kepada umat. Sehingga salah ketika ada yang mengatakan hasbuna kitabullah, nggak cukup kalau hanya kitab gitu. Kenapa? Karena butuh yang namanya penjelas. Siapa yang baca dan kemudian memahami isi kandungan Al-Quran? Sekali lagi bahwa untuk terciptanya keadilan kita harus mengamalkan apa yang ada dalam kitab Allah. Dan untuk mengamalkan apa yang ada dalam kitab Allah kita harus paham dulu. Dan tidak akan pernah bisa paham kita kecuali dijelaskan oleh Allah. Dan Allah mengirim Rasulullah, mengirim utusan-utusannya, tujuannya adalah apa? Untuk menjelaskan apa agenda Tuhan yang ada dalam kitab tersebut. Makanya dalam ayat yang lain disebutkan wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Dan telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad adz-dzikr, yaitu Al-Quran. Tujuannya apa? Litubayyina linnas, supaya engkau menjelaskan kepada umat manusia apa yang kami turunkan. Artinya apa? Kalau kita ingin berlaku adil, kalau kita ingin menjalankan agenda Tuhan itu, maka kita harus mengikuti Al-Quran dan juga mengikuti Rasulullah. Pertanyaannya, apakah hanya Rasul yang mengetahui kitab itu? Apakah Rasul yang hanya memahami Al-Quran itu? Kita katakan, kita melihat dan kita fahami dalam hadis Ats-Tsaqalain bahwa selain Rasul, Ahlul Bait pun juga memahami isi kandungan Al-Quran. Dan ini sesuai dengan ayatnya, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sesungguhnya dia itu adalah Al-Quranul Karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun, dan tidak ada yang bisa memahami Al-Quran itu kecuali orang yang disucikan. Dan siapa mereka? Dalam surat At-Tathir dijelaskan, innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Artinya bahwa Allah memilih Rasul dan Ahlul Bait
untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Supaya apa? Supaya agenda Tuhan tadi, terrealisasinya keadilan itu tercapai. Nah, ini yang jadi masalah di poin ketiga. Adalah ternyata sebagian umat manusia tidak menginginkan keadilan itu ditegakkan. Lah kok bisa ada orang yang nggak suka dengan ada nggak? Keadilan itu adalah sebuah fitrah. Keadilan itu adalah kebaikan. Dan setiap manusia dengan fitrahnya pasti suka akan kebaikan. Nggak ada orang yang nggak suka. Nggak ada orang yang nggak suka kebaikan. Nggak ada orang yang nggak suka kesempurnaan. Pasti manusia secara fitrah suka akan kebaikan. Pasti suka akan keadilan. Tapi ternyata ada sebagian manusia yang tidak menginginkan keadilan ditegakkan. Siapa mereka? Ya pelaku kedzaliman. Pelaku-pelaku kedzaliman adalah orang-orang yang tidak suka keadilan itu ditegakkan. Seperti contoh misalkan, analogi sederhananya. Kita nggak bahas di Indonesia ya. Bahas anggap kita katakan di negara lain. Ketika kumpulan pejabat-pejabat yang kita katakan dolim, anggap misalkan korupsi, yang mana sudah sekongkol dengan korupsinya sudah sistematis, tiba-tiba misalkan salah satu dari antum datang dan masuk ke situ. Dan antum adalah orang yang adil, kita anggap demikian. Tidak melakukan kedzaliman. Maka antum pasti akan dibenci di situ. Ketika antum menolak keadilan, menolak korupsi yang dilakukan itu, dan kemudian antum menegakkan keadilan, maka jabatan antum di situ nggak akan lama. Dan ini yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku kedzaliman di sepanjang sejarah. Bagaimana ketika agenda Allah tadi ingin Allah realisasikan dengan mengutus para nabi, dan ternyata para nabi itu ditentang oleh siapa? Oleh umatnya, pelaku-pelaku kedzaliman. Bagaimana misalkan kita melihat Nabi Musa dengan Fir'aunnya, bagaimana dengan Ibrahim dengan Namrudnya, dan semuanya. Artinya sampai saat ini pun agenda Tuhan itu belum terrealisasi. Kenapa? Karena umat tidak menginginkan itu. Pertanyaan selanjutnya, mengapa sih majelis ini selalu diadakan tiap tahun? Perlu diketahui dan perlu diingat bahwa majelis ini diadakan bukan untuk mengetahui, bukan untuk hanya mendengar dan kemudian kita mengatakan, oh karena apa, sesuatu itu mungkin baru kita dengar. Atau bahkan mungkin sebagian dari apa yang disampaikan itu kita sudah pernah mendengarnya. Oh ini mah sudah dengar. Tapi kenapa kok sering diulang? Kenapa kok sering tetap diadakan? Contoh misalkan dalam hal kasus Maktal, kronologi pembantaian Imam Husain, kronologi dipenggalnya Imam Husain. Semua dari kita yakin sudah tahu. Tahu nggak? Tahu. Tapi kenapa kok setiap tahun cerita itu selalu kita ulang? Tujuannya sekali lagi bukan untuk mengetahui. Tujuannya untuk memberikan kita kesadaran, mengingatkan kita kembali, hei, ingat loh Imam Husain itu dibantai karena kedzaliman. Dan antum sepanjang tahun ini, apa yang kau lakukan terhadap Imam Husain? Hanya mendengar saja, selesai?
nanti tahun depan diingatkan lagi. Enggak, yang diinginkan adalah bukan itu. Tapi yang diinginkan adalah apa yang kau lakukan setelah berdiri dari majelis ini. Itu yang diinginkan dan itu yang diharapkan. Jadi sekali lagi bahwa yang diinginkan dari majelis ini bukan pengetahuan, bukan hanya pengetahuan, tapi praktek. Apa yang akan dilakukan setelah keluar dari majelis ini? Apakah kejadian dari tahun-tahun sebelumnya itu akan terulang lagi, yang artinya kita ya sudah habis majelis sudah diam lagi, majelis lagi, ketawa lagi dan lain sebagainya? Atau apa yang harus kita lakukan? Dan inilah yang kemudian ditakutkan oleh musuh. Siapa musuh? Para pelaku kedzaliman, siapapun orangnya. Kenapa mereka berupaya untuk menghilangkan majelis ini? Berupaya untuk mengganggu majelis ini? Bukan karena tangisannya, bukan karena maktamnya. Tapi yang ditakutkan adalah hasil dari itu. Apa yang kita lakukan? Kalau hanya sebatas maktam dan nangis kemudian selesai, tidak ada efeknya, maka dibiarkan oleh musuh, nggak akan ada apa-apa. Bahkan mungkin difasilitasi oleh musuh, silakan. Tapi kenapa kok tetap diganggu? Karena itu tadi, takut efek sampingnya itu. Kenapa? Karena maktam yang kita ucapkan, tepuk dada yang kita ucapkan, tangisan yang kita lakukan di majelis ini bukan tangisan cengeng. Bukan tangisan karena keputusasaan, bukan. Tapi tangisan yang kita lakukan di sini adalah justru tangisan yang membuat kita semangat. Yang karena semangat itulah kemudian kita geram dengan kedzaliman yang ada. Sehingga dada kita sempit. Dan ketika dada sempit itulah makanya kemudian kita pukul-pukul dada. Kenapa kok dada sempit? Ya itu tadi sesuai dengan riwayat yang disampaikan oleh Rasul. Inna liqatlil Husain hararah fi qulubil mu'minin lan tabruda abada. Sesungguhnya dengan terbunuhnya Abi Abdillahil Husain itu terdapat atau itu akan menjadi hararah, gelora, bara yang ada di dada kaum mukminin yang tidak akan pernah padam. Itu yang harus kita jaga. Itu yang jangan sampai hilang. Itu yang jangan sampai dingin. Itu yang akan membuat kita semangat apa yang akan kita lakukan setelah keluar dari majelis ini. Sekali lagi bahwa saatnya kita menentukan sikap kita. Posisi di mana kita saat ini? Posisi di kelompok Nabi, Rasul, dan Ahlul Bait yang mana tujuannya adalah untuk merealisasikan agenda Tuhan yaitu keadilan di muka bumi, atau kita berada di pihak yang zalim. Harus menentukan sebuah sikap dan harus melakukan sesuatu. Kalau ibaratkan nonton itu bukan hanya sebatas nonton film. Kalau anak kecil misalkan nonton film, nonton itu ya selesai sudah. Enggak. Yang kita inginkan adalah bukan hanya nonton, tapi kemudian anak kecil itu bisa ketika misalkan nonton film biasanya apa ya? Pahlawan, tentang kepahlawanan, akhirnya dia kemudian ngikut. Akhirnya menjadi karakter tersebut itu yang diinginkan. Oh enggak, saya pengen netral saja, saya enggak di pihak yang adil, saya enggak di pihak yang zalim. Ketahuilah bahwa saat diam di hadapan kedzaliman itu sama dengan kita mendukung kedzaliman. Dan kalau kita melihat kondisi saat ini, siapa yang paling nyata? Yang paling nyata dari pelaku kedzaliman adalah
Zionis Israel. Dan kita pun juga bisa menyaksikan dan melihat siapa mereka yang membela Palestina yang mazlum. Yang terdepan melawan Zionis Israel dan membela Palestina yang mazlum adalah para santri-santri Madrasah Karbala. Bagaimana Irannya? Bagaimana Lebanonnya dengan Hizbullahnya? Bagaimana Yaman dengan Houthi-nya? Dan semuanya itu adalah lulusan-lulusan dari Madrasah Karbala. Kenapa? Karena mereka merasa risih, merasa nggak enak ketika kezaliman ada di depan dia dan dia diam. Kembali kita renungkan dalam diri kita masing-masing sekarang. Apa yang sudah kita lakukan? Ketika mereka sudah melakukan itu, kita nggak menuntut untuk itu. Kita mungkin punya taklif yang lain, ya. Tidak terus kemudian apakah kita harus ikut perang ke sana? Ya tidak. Kita punya taklif sendiri nanti. Tapi siap nggak menerima taklif itu? Sudah nggak kita melakukan apa gitu? Ketika Madrasah Karbala di sana melakukan itu, Madrasah Karbala yang ada di Indonesia, lulusan-lulusan atau santri-santri Madrasah Karbala yang ada di Bandung misalkan, apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan untuk menegakkan keadilan? Perlu diingat dan perlu diketahui bahwa Said Hasan Nasrullah pernah dalam pidatonya menyebutkan soal Palestina, kita semua akan dimintai pertanggungjawaban. Artinya kalau kita diam salah. Loh, kita kan nggak ikut mendolimi, iya. Diamnya kita itu adalah salah. Sekali lagi, ini adalah arti dari makna kalimat labbaika ya Husain. Apa arti labbaika ya Husain? Artinya kita siap menjadi duta keadilan. Ketika kita mengucapkan labbaika ya Husain, artinya kita siap melawan segala bentuk kedzaliman yang ada di depan mata kita. Dan sebelum itu dilakukan, ada hal yang paling penting, yaitu apa? Kita berusaha jangan sampai kita menjadi pelaku kedzaliman itu. Antara doa dan ikhtiar itu harus seimbang. Di doa ziarah tadi yang kita jelaskan, ayarzukoni, ya Allah, kita memohon kepada Allah semoga Allah mengaruniai kita berada di barisan Al-Mahdi untuk menegakkan keadilan. Lucu kalau seandainya itu tidak dibarengi dengan ikhtiar kita. Kita memohon kepada Allah demikian, tapi di saat yang sama kita adalah pelaku kedzaliman itu sendiri. Dan dolim itu dibagi menjadi 3. Ada dolim kepada Allah, ada dolim kepada umat manusia, ada dolim kepada diri sendiri. Kita paling tidak minimal berusaha untuk tidak melakukan kedoliman itu. Apa sih dolim itu? Atau apa adil itu? Adil itu didefinisikan oleh para ulama adalah memberikan hak kepada orang yang berhak. Yang artinya kalau kita tidak atau menahan hak orang lain, itu artinya dolim. Dolim kepada Allah artinya kita tidak memberikan hak Allah yang Allah minta kepada kita. Apa hak Allah kepada kita? Allah memiliki hak dari kita adalah hakut ta'ah, hak untuk ditaati. Yang artinya kalau kita pada saat itu tidak mentaati Allah, tidak menjalankan perintah Allah dan bahkan menentang apa yang diperintahkan, artinya kita sedang melakukan kedzaliman kepada Allah. Yang kedua adalah dolim kepada manusia.
Apapun bisa dilakukan, seorang pedagang menipu misalkan, seorang pejabat tidak melakukan dengan baik jabatannya dan lain sebagainya. Kita ini semuanya kumpul di sini bersatu atas nama Abi Abdillahil Husain. Memiliki hubungan yang sangat erat dan disatukan dengan nama Abi Abdillahil Husain. Tapi ketika salah satu dari kita atau di antara kita saling melakukan kedoliman antara satu dengan yang lainnya, maka kesatuan itu akan renggang. Contoh misalkan apa? Contoh misalkan satu, entah itu misalkan fitnah, entah itu misalkan melakukan apalah kedoliman ya, antara satu dengan yang lainnya. Entah itu ngomongin kejelekannya misalkan, atau apa, banyak hal. Atau misalkan contoh, ada hutang yang nggak dibayar misalnya. Itu sebuah kedoliman, artinya kita tidak memberikan hak dia. Akhirnya renggang. Dan itu bahaya. Kita sama-sama di majelis ini, kita berada di Husainiyah yang sama misalnya. Kita datang tapi kemudian nggak saling nyapa. Kenapa? Karena yang satu adalah pelaku dolim dan yang satu madlum. Ini bahayanya kedoliman bainan nas. Mungkin di akhir sebagai penutup saya ingin menyampaikan apa yang disabdakan atau apa yang disampaikan oleh Al-Imamil Mahdi ketika zuhur, dan semuanya berhubungan dengan Abi Abdillahil Husain. Idza zuharal qa'im qama baina rukni wal maqam wa yunadi binidaatin khamsah. Dalam sebuah riwayat disebutkan ketika nanti Imam Al-Mahdi itu muncul, maka dia akan berdiri di samping Ka'bah, baina rukni wal maqam, di antara rukun dan maqam Nabi Allah Ibrahim. Dan dia akan meneriakkan 5 kalimat. Dan mana teriakan ini didengar oleh seluruh telinga yang ada di dunia ini. Dimanapun dia berada, mendengar teriakan Al-Mahdi. Kapan itu? Ketika Imam Mahdi bangkit. Ketika Imam Mahdi zuhur. Artinya kalau sekarang ada orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi, kita bisa pastikan bahwa itu adalah Imam Mahdi palsu. Dengar nggak ada misalkan suara dari langit? Kalau enggak ya berarti bukan. Apa teriakan Imam Mahdi? Yang pertama, ala ya ahlal alam ahnal imamil qaim. Wahai penduduk alam, aku adalah Al-Mahdi Al-Qaim yang akan menuntut keadilan. Ala ya ahlal alam, wahai penduduk alam, ana somsomul muntakim. Aku adalah pedang yang akan membalas dendam. Ala ya ahlal alam, wahai penduduk alam, inna jaddiyal Husain qataluhu atsyanan. Sesungguhnya kakekku Al-Husain, mereka telah membunuhnya dalam keadaan kehausan. Ala ya ahlal alam, wahai penduduk alam, inna jaddiyal Husain, sesungguhnya kakekku Al-Husain, tarahuhu uryanan, mereka hempaskan ke tanah dalam keadaan dilucuti bajunya. Ala ya ahlal alam, wahai penduduk alam, inna jaddiyal Husain, sesungguhnya kakekku Al-Husain, sahakuhu udwanan, mereka telah menindasnya dengan permusuhan. Imam Mahdi dalam kondisi zuhurnya pertama kali yang dilakukan adalah ini, menuntut balas Abi Abdillahil Husain.
Assalamualaikum ya Sarallah wa ibn Thari, yang mana akan menuntut balasnya adalah Al-Imamil Mahdi. Siap kita membela Abi Abdillah Husain? Siap kita membela Al-Mahdi? Kita ucapkan sama-sama, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Mahdi, labbaika ya Mahdi, labbaika ya Mahdi. Dan semoga ini adalah menjadi janji kita kepada Al-Imamil Mahdi. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duhai debu Karbala, datanglah kuasai jiwa, penuhi hati dengan cinta. Aku rindu cinta Husain, rindu Husain. Air mata duka nestapa, air mata duka nestapa, tak tertahankan. Aku rindu Husain, aku rindu Husain, aku rindu Husain. Cinta hanyalah rasa, mengenalnya tak perlu bahasa. Di singgah sana hati bertahta, sujudlah untuk meminta, sujudlah untuk meminta. Cinta Husain, Husain, rindu Husain, Husain. air mata duka nestapa, air mata duka nestapa, tak tertahankan. Aku rindu Husain, aku rindu Husain, aku rindu Husain. Jerit hati memanggilmu, kau ku sebut dalam zikirku. Cintaku tunggu jawabmu, Karbala aku menuju, Karbala aku menuju. Cinta Husain, Husain, rindu Husain, Husain. Air mata duka nestapa, air mata duka nestapa, tak tertahankan. Aku rindu Husain, aku rindu Husain, Husain. tangisan ku hanya senyuman, nyanyianku hanya rintihan. Cinta dalam penantian, harap dalam kesyahidan, taraf dalam kesyahidan. Cinta Husain, Husain, rindu Husain, Husain. Air mata duka
duka nestapa air mata, duka nestapa tak tertahankan aku rindu, Husain, 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 aku rindu. Demi darah di Karbala menyajikan air mata, tangis bayi kehausan menebar duka hati pecinta Itra suci putra Nabi yang tersiksa di Karbala. Ya Husain madlum ksatria di Karbala. Ya Husain syahid penerus ajaran tauhid. Ya Husain madlum satria di Karbala. Ya Husain syahid penerus ajaran tauhid. Demi darah di Karbala menyajikan air mata, tangis bayi kehausan menebar duka hati pecinta Itra suci putra Nabi yang tersiksa di Karbala. Itra suci putra Nabi yang tersiksa di Karbala, di mana janji dan kesetiaan membiarkan Al-Husain sendirian. Para malaikat bersimpuh berduka, penghuni langit berbela sungkawa. Ya Husain madlum satria di Karbala. Ya Husain syahid penerus ajaran tauhid. Duhai Rasul, duhai Ali, terimalah takziah kami mengharapkan hadirnya cinta menabur jiwa Itra al-Qurba. Ku memohon belas kasihmu, hanya cintamu yang kan ku tuju. Hanya air mata serta tangisan menggapai syafaat cinta Fatimah. Jadikan tetes air mata kami mengobarkan bara cinta Husaini. Ya Husain madlum ksatria di Karbala.
Ya Husain syahid, penerus ajaran tauhid. Ya Husain mazlum, satria di Karbala. Ya Husain syahid, syahid, penerus ajaran tauhid, penerus ajaran tauhid. Demi ayah dan ibuku, ku persembahkan jiwaku. Kami menantimu Mahdi, untuk balaskan darah Husain. Kami menantimu Mahdi, untuk balaskan darah Husain. Demi ayah dan ibuku, ku persembahkan jiwaku. Kami menantimu Mahdi, untuk balaskan darah Husain. Kami menantimu Mahdi, untuk balaskan darah Husain. Walau jauh kan ku tempuh, walau berat kan ku dapat, walau raga ini rapuh, seruanmu kan ku rengkuh. Walau jarak memisahkan, panggilanmu ku utamakan. Walau jarak memisahkan, panggilanmu ku utamakan. Demi ayah dan ibuku, ku persembahkan jiwaku. Kami menantimu Mahdi, untuk balaskan darah Husain. Kami menantimu Mahdi, untuk balaskan darah Husain. walau engkau tak terlihat, bagiku kau amat dekat. Walau kita tak bersua, namun kita satu jiwa. Walau engkau kasat mata, bagiku kau sungguh nyata. Walau engkau kasat mata, bagiku kau sungguh nyata. Demi ayah dan ibuku, ku persembahkan jiwaku. Kami menantimu Mahdi, untuk balaskan darah Husain. Kami menantimu Mahdi, untuk balaskan darah Husain. Tiada arti hidup ini, tiada guna semuanya, bila engkau tak restui segala yang telah aku punya. Jiwa raga ku siapkan, menyongsongmu oh imamku. Jiwa raga ku siapkan, menyongsongmu ya imamku. Demi ayah dan ibuku, ku persembahkan jiwaku.
kami menantimu Mahdi, untuk balaskan darah Husain. Kami menantimu Mahdi, untuk balaskan darah Husain. Ku bermohon dan berlindung agar ku dapat bergabung di barisanmu ya Maula. Duhai engkau putra agung, sungguh hancur hati ini bila kau tak merestui. Sungguh hancur hati ini bila kau tak merestui. Demi ayah dan ibuku, ku persembahkan jiwaku. Kami menantimu Mahdi, untuk balaskan darah Husain. Kami menantimu Mahdi, untuk balaskan darah Husain. kepadamu ku sandarkan segala cita dan harapan. Sudilah kiranya engkau melibatkanku di misimu, walau hanya untuk bersihkan alas kaki pendukungmu. Walau hanya untuk bersihkan alas kaki pendukungmu. Demi ayah dan ibuku, ku persembahkan jiwaku. Kami menantimu Mahdi, untuk balaskan darah Husain. Kami menantimu Mahdi, untuk balaskan darah Husain. Demi ayah dan ibuku, ku persembahkan jiwaku. Kami menantimu Mahdi, untuk balaskan darah Husain. Kami menantimu Mahdi, untuk balaskan darah Husain. بحق صاحب العصر والزمان صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.